Ada kembali bersama kami pemirsa dan kami akan kembali mengajak Anda untuk melanjutkan perbincangan kami tadi. Nah Mas Safir, tadi kan pertanyaannya, aduh saya ini hanya pegawai, hanya karyawan, nggak mungkin lah ya jadi orang kaya. Itu gimana pendapatnya? Sekali lagi, konotasi kaya itu seperti apa? Konotasi kaya salah pahamnya selama ini adalah kita merasa bahwa kaya itu ditandai dengan membeli barang lebih banyak ya. Tidak begitu, kaya itu adalah dengan dia memiliki tabungan dan investasi lebih banyak. Nah salah paham kedua adalah banyak orang mengira tabungan dan investasi itu hanya bisa dilakukan kalau kita masukkan belasan juta rupiah, puluhan juta rupiah. Bahkan beberapa ratus ribu rupiah pun setiap bulan itu pun sudah bisa disebut menabung dan berinvestasi. Ada keluarga atau ada orang yang dia hanya bisa menyisihkan 200 ribu untuk ditabung dan diinvestasikan. Itu sudah menuju kata kaya itu sendiri sebetulnya. Mas Safir, ini ada juga yang sebenarnya karena ingin hidup yang tidak ketinggalan dengan yang lainnya. Akhirnya mereka jadi pinjol, jadi minjam online. Itu gimana? Nah sekarang ada banyak sekali alternatif pinjaman yang bisa diambil gitu ya. Yang menarik adalah belakangan ini ada alternatif pinjaman yang sangat mudah untuk diambil. Bayangkan Anda tidak perlu masukkan barang jaminan apa-apa hanya dengan pakai HP gitu ya. Dan orang mengambil. Dan biasanya orang setelah dia sudah ambil satu, dia akan ambil lagi yang kedua, ambil ketiga. Masalah utama dengan pinjaman online itu sebetulnya adalah nagihnya itu. Nagihnya itu. Kuncinya adalah kalau kita bisa mengendalikan nagihnya kita, ketagihan kita terhadap kemudahan peminjaman itu, maka kita bisa mengatasi persoalan godaan peminjaman itu. Kontrol emosi Anda, kendalikan perasaan nagih pada sesuatu. Kalau kita bisa kontrol itu, maka kita bisa mengendalikan pinjaman-pinjaman yang tidak perlu seperti itu. Kalau sudah terlanjur, memanagenya ini gimana? Ada beberapa cara untuk memanage jumlah pinjaman yang kita ambil kalau pinjaman online itu sudah terlalu banyak. Jadi misalnya yang pertama adalah menyiapkan dana untuk membayar yang memang bunganya paling tinggi terlebih dahulu misalnya. Atau alternatif kedua adalah membayar pinjaman yang memang saldonya paling besar. Ada beberapa yang bisa dipilih, tapi kuncinya adalah kendalikan mereka semua dalam satu folder yang sama di handphone kita. Kemudian kita harus punya target aplikasi yang mana yang akan kita habiskan. Dan kesalahan banyak orang, Windy, adalah mereka umumnya setelah dia bayar, dia ambil lagi. Dia bayar dia ambil lagi. Untuk bayar yang lama. Kenapa orang sudah ketagihan? Kuncinya adalah kendalikan nagihnya itu. Nah, untuk 2025, supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan juga untuk menahan diri agar tidak banyak pengeluaran, gimana? Menabung lebih banyak, berinvestasi lebih banyak. Menabung bisa dilakukan dengan angka yang kecil pun juga sudah tidak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah kendalikan keinginan membeli barang yang tidak perlu. Ini semua dari kita sudah tahu sebetulnya, tapi karena emosi yang bermain, maka kita mengabaikan itu. Kalau kita bisa mengendalikan pembelian barang yang tidak perlu, maka umumnya kita koneksinya adalah kita bisa mengendalikan pinjaman yang tidak perlu. Mereka yang tidak bisa mengendalikan godaan untuk membeli barang biasanya akan terjebak juga pada pinjaman yang tidak perlu. Kendalikan perasaan kita, rasa FOMO kita terhadap membeli barang yang tidak perlu. Mudah-mudahan kita tidak akan terjebak pada pinjaman yang tidak perlu. Jadi yang lebih penting apa? Kaya dilihat kaya atau kaya dari batin kita? Umumnya kaya itu adalah dari simpanan yang kita lakukan, investasi yang kita lakukan, kendalikan pembelian Anda, miliki kalau perlu, miliki tekad hidup lebih sederhana, miliki lebih sedikit barang, yang penting tabungan kita banyak, investasi yang banyak, jangan kebalik Windy, investasinya sedikit tapi barangnya yang banyak. Barangnya ya banyak. Ya itu jadi pembelajaran juga untuk kita. Nah pemirsa, kita juga sama-sama sudah melihat bahwa di tahun 2025 ini ada banyak yang harus kita kendalikan. Salah satunya adalah kendalikan untuk kita mengkonsumsi ya Mas Safir. Konsumsi ini juga harus kita kendalikan agar nantinya kita juga tidak terbelenggu dengan pengeluaran kita yang banyak dan akhirnya kita tidak memanage keuangan kita sendiri. Nah Mas Safir, untuk terakhir kalinya mungkin bisa dikabarkan juga apa saja himbauan untuk masyarakat? Yang pertama sekali lagi adalah kendalikan pembelian-pembelian yang tidak perlu, godaan yang tidak perlu, rasa FOMO, rasa takut ketinggalan seperti itu. Dan jangan mudah terpengaruh kata teman yang mengatakan kamu mesti beli ini karena jabatanmu sudah begini. Kamu harus beli ini karena kamu sekarang sudah menikah. Abaikan itu ya, bertindaklah menurut keputusan kita sendiri seperti itu. Menabung lebih banyak, berinvestasi lebih banyak. Dan kuncinya adalah kendalikan pinjaman-pinjaman yang tidak perlu. Stop pelan-pelan, stop seperti itu. Dan miliki tekad bahwa tahun 2025 ini investasi kita meningkat ya. Jangan membandingkan keuangan kita dengan keuangan orang lain.
bandingkan keuangan kita dengan keuangan kita tahun lalu, bandingkan lagi dengan keuangan tahun lalu. Jangan pernah dengan keuangan orang lain, karena start kita beda-beda lah. Dengan start beda-beda, jangan pernah bandingkan keuangan kita dengan tahun lalu dan tahun lalunya lagi. Dan tentunya kita berharap bahwa untuk diri kita sendiri, kita sudah berkembang. Nah, kita kembalikan dulu ke Sira dan juga Andromeda untuk kita lihat countdown 2025.